Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, kasih setia Tuhan baru setiap hari, amin. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Sama-sama
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Buat kami semua ya Tuhan. kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan Yesus.
Anugerah-Mu selalu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Haleluya. Siaralah ya relama ya relama, siaralah ya relama. Sedededede, ya relama ya relama, siaralah ya relama. Siaralalala ya relama, ralalala ya relama, ralalala. Siaradede karalalala ya relama. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang besar, Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Skeralalala ya relama, karalala ya relama ya relamo. Sikiarala ya relama ya relamo. Skerada ya relama ya relamo. Sikiarala ya relamo. Skerada ya relamo. Skeralama ya relamo. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Allah yang besar. Anugerah-Mu selalu baru Tuhan. Bagi kami, bagi setiap kami anugerah-Mu. Terima kasih, begitu besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sekarang ya relama ya relamo, sekarang ya relamo, sekarang ya relamo. Sekarang ya relamo, karalapa karalapa karalapa. Sekarang karalapa karalapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia
Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam kondisi yang luar biasa. Sekalipun mungkin di luaran dan situasi kita mungkin sekitar kita penuh dengan krisis, tetapi saya percaya Tuhan ada bersama kita dan Tuhan ingin memakai kita semua. Oleh karena itu, mari tundukkan kepala kita sebentar, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih anugerah kebaikan Tuhan untuk semua pemeliharaan anugerah Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami, sekeliling kami, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dan ini waktu yang baik Tuhan. Sekalipun kami ada di tengah krisis, kami sedang ada di tengah pandemi Tuhan, tapi kami percaya di balik seluruh kesusahan ini, kesulitan ini, Tuhan punya rencana besar memakai setiap kami, anak-anak muda, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami untuk melakukan kehendak Tuhan pada masa ini, melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Terima kasih, berkati dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya bahwa sekalipun mungkin secara realita kita melihat ada begitu banyak krisis, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang mungkin bagi kita nggak enak, saudara. Tetapi di balik semua ini adalah sebuah rencana Tuhan untuk supaya amanat agung Tuhan itu digenapi. Supaya setiap kita, gereja Tuhan, semakin digerakkan untuk memenangkan jiwa. Nah, saya percaya, saudara, seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ayat yang sudah sangat kita kenal, ya, banyak pengkhotbah menceritakan, banyak gereja menceritakan, bahkan ini menjadi dasar banyak gereja, saudara. Ya, mari kita lihat bersama Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara dikasih Tuhan, anak-anak muda, saya percaya ayat ini adalah ayat untuk kita semua. Dan saya percaya situasi krisis ini adalah situasi yang Tuhan izinkan supaya amanat agung ini semakin diberitakan, semakin diperluas. Ada banyak manusia diselamatkan. Karena tujuan Tuhan, tujuan Allah adalah sebanyak mungkin manusia diselamatkan. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat, dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, sekali lagi, 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara, sebenarnya ini adalah kerinduan Tuhan. Ini adalah tujuan Tuhan. Kenapa gereja muncul? Kenapa gereja ada? Kenapa kita jadi orang-orang percaya? Karena Tuhan ingin melalui kita ada sebanyak mungkin. Bahkan dikatakan semua manusia itu dikehendaki diselamatkan. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Oleh karena itu saya percaya pesan daripada gembala sidang kita, Pak Niko, yang berkata bahwa hari-hari ini fokus kita adalah amanat agung. Saya percaya itu adalah suara Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semua. Saudara, saya melihat hari-hari ini, sekalipun mungkin secara bayangan kita, secara pemikiran manusia, gereja sedang mengalami krisis. Kita nggak bisa ibadah secara offline, kita nggak bisa ketemu. Ya, komunitas-komunitas harus menggunakan online dan sebagainya. Tetapi saya percaya di balik ini semua ada satu rencana Tuhan supaya Injil diberitakan. Gereja tidak lagi dibatasi oleh yang namanya gedung. Gereja tidak lagi dibatasi oleh 4 sisi tembok gereja, tetapi gereja sekarang sudah menjadi sangat terbuka. Ya, melalui media online ini, melalui situasi seperti ini, saya percaya Injil semakin diberitakan. Saya percaya melalui situasi ini harusnya ada banyak jiwa diselamatkan. Oleh karena itu saya ingin menantang teman-teman semua, mari bangkit hari-hari ini. Ya, apapun situasi hidup kita, mungkin kita dalam krisis, baik krisis ekonomi, krisis kesehatan dan sebagainya. Tapi apapun situasi hidup kita, mari fokuskan diri kita. Tidak lagi melihat yang di belakang, tidak lagi melihat beban dalam kehidupan kita, tapi berlari-lari pada tujuan Allah, yaitu memenangkan sebanyak mungkin manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memenangkan sebanyak mungkin manusia hari-hari ini dengan situasi gereja yang berubah banyak hal. Ya, saya hanya diingatkan bahwa salah satu yang perlu kita bangun, yang perlu kita lakukan di dalam masa penuaian ini, di dalam masa Injil diberitakan ini, adalah bagaimana kita kembali kepada esensi daripada rumah Allah, esensi daripada gereja. Kita melihat sebentar, saudara, saya melihat bahwa, ya, ini yang saya sedang renungkan, Kejadian 28 ayat yang ke-19.
Di situ dikatakan demikian. Kejadian 28 ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Sekali lagi, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Nah saudara, di sini pertama kali muncul kata Betel. Betel diambil dari dua kata, itu Bet dan El. Ya, yang artinya adalah Bet itu rumah, El itu Allah. Jadi pertama kali muncul kata rumah Allah itu ada di Kejadian 28 ayat 19 ini. Di mana tadi sebuah kota yang namanya Luz, Yakub ganti menjadi Betel. Nah saudara, di dalam Kejadian 28 ini ada beberapa hal yang menjadi ciri daripada rumah Allah. Dan di dalam masa penuaian ini, saya percaya bahwa yang Tuhan inginkan adalah gereja kembali pada esensinya. Gereja kembali kepada yang diharapkan pada awalnya. Dan di dalam Kejadian 28 ini, setidaknya ada beberapa hal kita bisa pelajari. Ya, mungkin 3 hal saya ingin sampaikan pada saat ini. Ini bisa menjadi salah satu bagian daripada kehidupan kita. Kalau orang bertanya, bagaimana menginjil hari-hari ini? Bagaimana kita bisa menceritakan Yesus? Nah, mungkin kita harus kembali kepada esensi sesungguhnya daripada gereja, daripada rumah Allah. Waktu kita kembali kepada esensi rumah Allah, saya percaya kita akan menjadi alat Tuhan untuk penuaian di akhir zaman ini. Apapun harganya, berapapun harganya, mari kita bangun diri kita, dorong diri kita menjadi rumah Allah yang bisa berdampak bagi banyak orang. Yang mau katakan amin. Nah, mari kita melihat bersama. Yang pertama, di Kejadian 28, saya ingin kita bersama-sama melihat, ini cerita tentang Yakub, ya saudara. Saya ingin baca cukup panjang, supaya kita tahu ini cerita apa, saudara. Mulai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah saudara, mari kita melihat dari kejadian Yakub ini, saudara, ketika dia menamai Luz menjadi Betel, menjadi rumah Allah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Setidaknya ada 3 hal yang mungkin saya bisa sampaikan dengan singkat, dan biarlah ini menjadi salah satu motivasi kita di dalam masa penuaian ini. Kita kembali kepada esensi gereja, dan waktu gereja bangkit, gereja kembali kepada esensinya. Saudara, saya percaya yang Alkitab katakan bahwa kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam, dan kita akan melalui hidup kita agar ada banyak jiwa dimenangkan. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sekali lagi, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, di dalam masa penuaian ini, di dalam masa Great Commandment ini, di mana kita harus memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Saudara, yang perlu kita bangun sebagai gereja, esensi gereja, yang pertama adalah menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 16 yang tadi kita baca, dikatakan,
sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudara, ini kesempatan melalui ibadah online, melalui ibadah Zoom, melalui komunitas di online, komunitas Zoom dan komunitas yang lain yang mungkin nggak lagi berjumpa, tidak seperti biasanya kita ketemu, ya, saudara. Yang saya percaya bahwa yang harusnya kita impartasikan bukan hanya sekedar perjumpaan, hanya ngobrol-ngobrol, itu baik, itu membangun satu dengan yang lain. Tetapi saudara, yang perlu kita bangun adalah menghadirkan Tuhan. Waktu Tuhan hadir, saya percaya akan ada banyak jiwa diselamatkan. Waktu Tuhan hadir, saya percaya ada banyak jiwa diselamatkan. Saudara, mari dalam ibadah-ibadah online seperti ini, sekalipun terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas. Bahkan saat ini Roh Kudus sedang menjamah saudara. Bahkan saat ini Roh Kudus sedang ada bersama dengan kita semua di tempat ini. Saya percaya menghadirkan Tuhan akan menjamah jiwa-jiwa. Menghadirkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Baik, di dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita lakukan, dengan menghadirkan Tuhan melalui hidup kita, akan banyak jiwa diselamatkan. Saudara, mari biarlah ini menjadi fokus kita, mengejar Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hadirkan Allah. Ketika Allah hadir, Dia akan menjamah setiap hati. Waktu Allah hadir, Dia akan menjamah setiap manusia. Dengan adanya ibadah online seperti ini, saudara, awalnya saya juga termasuk yang bingung, termasuk yang mungkin agak gaptek begitu saudara, gagap teknologi. Jadi waktu ada Zoom dan semuanya saya juga nggak terlalu menguasai. Awal-awal saya berpikir pandemi ini paling hanya 1-2 bulan atau 3 bulan. Tapi ternyata sampai kalau kita hitung dari bulan Maret di Indonesia, ya kalau di luar negeri mungkin ada yang lebih dahulu dari Januari, Februari, tapi di Indonesia mungkin Maret saudara. Sekarang bulan Juli hampir Maret, April, Mei, Juni, hampir jalan 5 bulan. Dan belum ada tanda-tanda untuk selesai. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa ini semua memang Tuhan izinkan terjadi untuk gereja mengalami perubahan. Khususnya saya pribadi mengalami perubahan. Awalnya saya menganggap ibadah online, ibadah komunitas lewat Zoom, itu sepertinya kayak bukan asli lah begitu saudara ya. Daripada nggak ketemu ya lebih baik kita ketemu lewat online. Tapi ternyata semakin kesini saya semakin menemukan bahwa sekalipun melalui ibadah online seperti ini, Tuhan bisa menjamah. Saya bisa melihat walaupun dalam ibadah online seperti ini orang disembuhkan, orang dijamah Tuhan. Beberapa mengalami kelepasan hanya dalam ibadah online seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia tergerak untuk mendoakan saya lewat Zoom dengan koneksi yang sangat terbatas, dengan koneksi yang beliau sudah berumur, ya saudara, sudah hampir mungkin 80-an saudara umurnya. Beliau seorang pendoa syafaat yang sudah berumur, ya. Tiba-tiba bukan dari gereja kita, beliau dari kota lain saudara. Tiba-tiba dia teringat saya, mungkin beberapa waktu lalu pernah ada berjumpa. Dia teringat saya dan dia mau berdoa bagi saya. Nah saudara, dengan umur yang sudah usia lanjut saudara ya, artinya dalam hal teknologi juga tidak menguasai begitu banyak, kemudian juga koneksi yang terputus-putus saudara. Ya saya hanya berpikir ya sudahlah, saya menghormati, saya dengar doa daripada ibu ini ya, karena dia ingin berdoa untuk saya hormati, saya sangat hargai. Tapi saudara, waktu beliau mulai berdoa, tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan. Nggak ada worship, penyembahan, nggak ada saudara, nggak ada alat musik yang seperti apa, nggak ada. Hanya ada seorang yang membantu lewat gitar, itu pun koneksi terputus-putus jadi nggak terlalu terdengar. Tapi saudara, waktu dia mulai berdoa, Tuhan aku berdoa, tiba-tiba saya menangis saudara. Tiba-tiba Tuhan menjamah saya semakin menyadari iya ya, sekalipun koneksinya mendet-mendetan, sekalipun koneksinya terputus-putus, tapi Tuhan tetap bisa menjamah. Karena bukan masalah koneksi, bukan masalah peralatan, tapi masalah Roh Kudus. Oleh karena itu, ini yang saya ingin kita sama-sama bangun. Penginjilan hari-hari ini bergantung pada Roh Kudus. Penginjilan hari-hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan hebatnya kita bicara, bukan karena karisma kita, bukannya karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, gak mungkin terjadi hal-hal demikian. Dan beliau berdoa selama 40 menit, kadang-kadang terputus tapi tidak, kadang-kadang nyambung lagi, kadang-kadang saya kurang terdengar suaranya, tetapi hadirat Tuhan turun luar biasa. Oleh karena itu saudara,
Yang pertama, kalau kita mau kembali sebagai Betel, rumah Allah, hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Hadirkan Allah di dalam pelayanan kita. Hadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal yang kedua, yang terjadi, saudara, di ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, di sini dikatakan Yakub melihat di Betel, di Luz ini saudara, ada tangga dari bumi sampai ke langit. Ya, dari bumi sampai ke langit. Ini bicara kita harus menyadari ini bagian penting daripada gereja. Betel, rumah Allah, gereja adalah jembatan antara manusia dengan Tuhan, antara bumi dengan surga. Kita adalah jembatan antara orang-orang berdosa dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, tugas saya bukan untuk menginjil, itu tugas pendeta, itu tugas pembina rohani, itu tugas pelayan-pelayan Tuhan, tugas saya hanya jemaat, mendengarkan firman Tuhan, saya diberkati. Saudara, kita perlu belajar, ternyata ada satu bagian yang nggak mungkin dipisahkan dari sejak awal kata Betel ini muncul, sejak awal kata rumah Allah ini muncul, adalah kita adalah jembatan, kita adalah tangga antara bumi dengan surga, antara manusia berdosa dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari kita perlu menyadari apapun dalam kehidupan kita, mari kita punya satu fokus sama-sama supaya sebanyak mungkin manusia diselamatkan. Sekalipun kita ibadah online, mari ibadah online ini pun dengan tujuan bukan hanya sekedar supaya ibadah, sekedar supaya daripada ibadahnya vakum berbulan-bulan, kita buat ibadah online. Ibadah online seperti ini adalah sebuah sarana yang paling tepat, sebuah sarana yang luar biasa untuk menjangkau sebanyak mungkin manusia. Ibadah-ibadah Zoom yang ada, mari kita fokuskan untuk satu tujuan, menjangkau sebanyak mungkin manusia. Ajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat di dalam Zoom. Ya memang masih sangat sulit ya saudara, kadang-kadang kita juga Zoom itu private dan segala, masih banyak hal yang perlu kita pelajari di situ. Tetapi bagi saya, ini adalah sebuah fasilitas hari-hari ini yang dimana Tuhan memaksa kita untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjangkau manusia-manusia yang belum terjangkau selama ini. Melalui sebuah situasi ya, dan melalui teknologi. Saya percaya ini adalah masa penuaian yang besar. Ini adalah masa di mana banyak orang udah nggak lihat lagi gereja mana, ya gereja ini gereja itu, karena gereja semua juga sekarang sedang mengalami tidak jalan secara normal. Sekarang sudah sangat cair saudara. Tapi yang penting adalah mari kita bangun sebuah prinsip bahwa penginjilan adalah bagian hidup kita. Penginjilan tidak bisa dipisahkan dari pelayanan kita. Penginjilan tidak bisa dipisahkan daripada gereja, daripada rumah Allah. Jadikanlah hidup kita alat untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Yang ketiga, saudara, yang kita bisa bahas dan yang mungkin yang terakhir pada saat ini, kita bisa melihat di ayat yang ke-17. Saya akan mulai ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara, Yakub menyatakan di Luz, di Betel itu adalah pintu gerbang surga. Apa maksudnya saudara? Pintu gerbang itu adalah etalase. Pintu gerbang itu adalah layer pertama sebelum kita masuk ke sebuah tempat, ya saudara. Pintu itu adalah pembatas. Kita nggak akan pernah bisa melihat rumah seseorang tanpa pintu itu terbuka. Jadi pintu itu adalah etalase pertama. Ya bagaimana orang mau tertarik masuk ke dalam kalau etalasenya jelek saudara. Bagaimana orang tertarik untuk melihat, untuk tinggal di dalam sebuah toko atau rumah kalau etalasenya itu nggak baik. Pintu gerbang surga bicara tentang kehidupan kita, bicara tentang setiap kehidupan kita adalah etalase daripada surga. Ya, tingkah laku kita, karakter kita, sikap kita, perkataan kita harusnya mencerminkan surga. Apa yang orang lihat dalam hidup kita, harusnya orang melihat kurang lebih surga seperti itu. Ya, kita masih jauh dari sempurna, saudara. Oleh karena itu, bukan kita harus menjadi sempurna, kita harus menuju sempurna, iya. Tapi Tuhan nggak mencari yang sempurna. Tuhan mencari yang mau untuk mendorong dirinya untuk menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Pertobatan adalah gaya hidup orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah pintu gerbang surga.
dia akan berusaha merubah hidupnya. Ya, dia akan berusaha untuk dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, untuk ya saya pintu gerbang surga, saya harus jaga sikap perkataan saya harus jaga perilaku saya harus jaga tindakan saya harus jaga hati saya. Karena waktu orang lihat saya, harusnya orang lihat surga. Waktu orang lihat saya, harusnya orang lihat Yesus. Bagaimana orang mau bisa datang kepada Yesus kalau pintu gerbangnya rusak, kalau pintu gerbangnya karatan, kalau pintu gerbangnya berdebu? Bagaimana orang bisa melihat surga kalau pintu gerbangnya tidak cemerlang? Oleh karena itu, penginjilan hari-hari ini bukan hanya bicara tentang kita jago ngomong, jago khotbah, tapi bicara tentang bagaimana kita hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana kita berbicara seperti Yesus berbicara. Kita hidup layaknya seperti Yesus hidup. Kita belajar daripada kehidupan Yesus. Apakah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat sulit? Tapi marilah ini menjadi tujuan kita. Ya, bahwa kita adalah pintu gerbang surga. Di masa penuaian besar ini, saudara, di masa penuaian yang tanpa batas ini, kita harus menjadi pintu gerbang surga. Attitude kita harus mencerminkan attitude daripada kerajaan surga. Attitude kita, sikap kita, perilaku, karakter, perkataan kita harus mencerminkan kerajaan surga. Nah, anak-anak muda dikasih Tuhan, saya percaya ini waktu yang luar biasa. Ya, mungkin secara realita kita melihat begitu banyak tantangan, tapi secara spirit saya merasakan ini awal dari sebuah kebangunan besar. Ini awal dari sebuah sesuatu yang akan Tuhan nyatakan luar biasa di depan. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah coba-coba. Tuhan izinkan semua hal ini. Ya, ada hal-hal yang tidak enak mungkin kita alami, kita lihat. Tapi saya tahu satu hal. Tuhan izinkan masa ini, generasi kita mengalami pandemi ini, supaya ada sebuah penuaian yang luar biasa di depan kita. Setiap generasi, Tuhan akan memakai setiap generasi. Saya belajar, dan setiap generasi demi generasi, kadang-kadang Tuhan izinkan krisis terjadi, untuk sebuah revival besar muncul. Tahun 1857, ada sebuah situasi resesi di Amerika, saudara. PHK terjadi di mana-mana. Sehingga waktu itu adalah masa-masa yang sulit bagi orang-orang di Amerika. Kurang lebih 150 tahun yang lalu, saudara ya. Kurang lebih. Nah, di masa-masa yang sulit itu, saudara, orang mengalami keputusasaan, orang mengalami enakan ya karena nggak punya uang, ada begitu banyak PHK dan ada begitu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan uang, tetapi mereka nggak bisa mendapatkannya. Muncullah seorang pengusaha yang biasa, saudara, bernama Jeremiah Lanphier. Dia hanya seorang pengusaha kecil, ya bukan terkenal lah, saudara. Dia hanya seorang yang biasa. Tetapi di masa krisis itu tiba-tiba dia digerakkan Tuhan untuk membuat sebuah ibadah doa. Ya, dia meminjam sebuah tempat di sebuah gereja dan dia membuat flyer, dia kasih ke gereja-gereja, dia kasih ke orang-orang untuk supaya pada jam istirahat, ya jam kerja itu ada jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1 diadakan doa untuk situasi krisis yang sedang terjadi. Nah, saudara, dia sudah memberikan flyer, publikasi untuk orang-orang datang berdoa untuk situasi yang buruk itu. Tetapi saudara, pada waktu dia memulai, ya, tepat jam 12 pada waktu dia memulai, 1857 bulan September kalau nggak salah, saudara. Waktu dia memulai, waktu datang ke ruangan itu, dia tunggu, dan waktu sampai jam 12 lebih, saudara, lewat sedikit, nggak ada satu orang pun yang lain yang datang untuk berdoa. Tapi Jeremiah Lanphier, dia tetap berdoa. Sampai kurang lebih sekitar 40 menit kemudian, ada beberapa orang lagi datang, saudara. Hanya segelintir, saudara, nggak lebih dari 5 orang. Tapi dia melakukan itu seminggu sekali. Minggu depannya hanya beberapa orang datang, ikut, saudara. Jadi orang beranggapan itu acara biasa. Tapi Jeremiah Lanphier, dia terus tekun. Di masa krisis dia terus berdoa. Dia tahu bahwa ada sebuah rencana Tuhan. Sampai akhirnya, saudara, singkat cerita, di bulan Januari 1858, jadi beberapa bulan kemudian, ya, acara doa ini ternyata sudah dihadiri kurang lebih 3.000 orang. Saudara, bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari ada 3.000 orang. Di tengah krisis yang luar biasa, mereka mencari Tuhan. Dan di bulan Maret 1958, saudara, 10.000 orang setidaknya setiap hari jam 12 sampai jam 1 berdoa
mencari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa itulah awal daripada Great Awakening atau Great Revival di Amerika pada sekitar pertengahan abad ke-19. Dan itu dikenang di dalam sejarah gereja sebagai sebuah revival doa, kebangunan rohani di mana orang-orang mencari Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita pun ada di tengah krisis, tapi kita sebagai anak-anak muda, saudara dan saya, ini waktunya kita mengambil sikap. Mari kembali kepada esensi gereja sesungguhnya. Dan untuk kita kembali, saya percaya melalui saudara dan saya, ada banyak jiwa dimenangkan. Berapapun harganya, ini kesempatan. Berapapun harganya, kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syuduriala bakariana mahantariala karyana mahantiara layara bahantia. Syukuriala bala 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 bakara batakariala bakara batakariala bakariala bakariala bakaria. Syuduriala bariala 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 karyala bahantiara la karyala bahantiara la karyala bahantiara la bakariana mahantia. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu ada bersama dengan setiap kami. Seberapa banyak anak-anak muda yang sedang melihat acara ini, Tuhan. Aku berdoa Tuhan jamah. Aku berdoa Tuhan sendiri yang hadir bersama mereka. Dan aku berdoa supaya setiap kami, Tuhan, menyadari ini kesempatan untuk Tuhan memakai kami, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa, memenangkan sebanyak mungkin manusia. Oleh karena itu Tuhan, saat ini, biar Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus melawat kami. Syukurala barala karyana mahantia. Jamah setiap kami, Tuhan. Gerakan setiap kami. Saudara dikasih Tuhan, saat ini saya percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Dimanapun saudara sedang berada saat ini, apapun situasi saudara, tapi saya percaya Tuhan ada bersama setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saat ini seberapa banyak kita mau menerima kuasa Roh Kudus. Seberapa banyak kita mau berkata, Tuhan saya mau dipakai. Saya mau dipakai di akhir zaman ini. Saya mau dipakai di masa-masa ini. Saya mau dipakai di generasi ini Tuhan. Untuk memenangkan sebanyak mungkin manusia. Bagi saudara yang mau berkata demikian, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Dan saat aku berdoa, Tuhan, setiap mereka yang mengangkat tangan, Tuhan jamah kami. Tuhan penuhi kami dengan kuasa itu yang menggerakkan kami untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan pakai kami di masa muda kami, pakai kami pada generasi ini supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur ya la bara bara batakara batakara. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Ya Roh Kudus yang terus mengajar kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.